Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada malam ini yaitu Al-Quran dari tafsir Ibnu Abbas dan Aisyarut Tafasil. Sekarang sudah sampai pada ayat yang ke-19 dari surat Al-A'raf. Silakan dibuka ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bighurur. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarati wa kullakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Amdan ya binyamahu wa ikabi mazidah. Ya Rabbana lakal amdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'ala min nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balak la haula wa la quwwata illa billah ya dzal jalali wal ikram ya ayyu ya qayyum rahmatika nastaghis. Ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling barokah. Sekarang dibuka surat A'raf ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adamu, wahai Adam, uskun, menempatlah kamu. Anta ya kamu, wa zaujuka dan istrimu, yaitu Hawa, yang telah Allah ciptakan dari tulang rusuknya Adam yang kiri. Jadi Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Adam yang sebelah kiri.
al jannata di dalam surga. Kamu dan istrimu Hawa supaya menempat di surga. Fakula maka makanlah kamu berdua. Surga yang dimaksud adalah Darussalam. Itu surga keselamatan yang oleh Rasulullah dimasuki di saat malam Isra dan Mi'raj. Surga itu adalah yang dimaksud adalah surga Darussalam. Kalau ditanya surga yang mana, itu Darussalam yang dimasuki oleh Rasul di saat Isra, malam Isra dan Mi'raj. Fakula maka makanlah kamu berdua minal jannati dari surga itu, min aitu syi'tuma dari sekiranya mau kamu berdua, sak karpe kue kapan kamu mau, silakan makan sak enake sak kuate tanpa ada larangan. Dalam surga itu kamu mau makan apa silahkan. Wala taqroba tapi jangan mendekat kamu sekalian, kamu berdua hadis sajarota pada ini kayu ini. Kamu jangan makan berdua pada pohon ini, pohon yang ditengeri oleh Allah di surga situ. Itu ada larangan. Di surga ada larangan yaitu hanya itu tok. Fatakuna maka jadi kamu berdua kalau sampai makan itu minadz zalimin termasuk orang-orang yang menganiaya dirimu sendiri. Kamu menjadi orang yang memberatkan terhadap diri kamu sendiri kalau sampai makan. Waswasa maka membuat maju mundur. Waswasa itu suara yang lirih-lirih kedengarannya, yang disemprongkan di telinga, yaitu suara lirihnya setan terhadap anak cucu Adam. Untuk menjatuhkan beberapa makna yang rusak, yang berbahaya di dalam hatinya anak cucu Adam, yang dihias-hiasi agar itu diyakini benar atau dilakukan atau diamalkan. Dilakukan atau diamalkan, dikatakan. Itu karena ada bisikan setan. Jadi terdengar samar-samar lirih-lirih di telinganya Adam dan Hawa itu. Waswasa lahuma terhadap Adam dan Hawa sopo asyaitonu setan itu iblis. Dengan apa waswasnya? Untuk makan kayu. Allah melarang, iblis malah suruh makan. Nah, ini namanya hawa nafsu ya begini ini. Waswasa lahuma syaiton liyubdiya agar memperlihatkan atau ngetokake sapa iblis lahuma terhadap Adam dan Hawa ma pada apa-apa wuria yang ditutupi sapa anhuma Adam dan Hawa, ditutupi dengan pakaian nur, pakaian cahaya. Nah, itu karena melanggarnya pakaiannya cepot di surga itu. Akhirnya wudo itu dengan pakaian nur. Min sau'atihima dari Allah karone Adam dan Hawa. Artinya songko auratnya Adam dan Hawa itu nanti akan kelihatan. Tujuannya itu untuk menghilangkan itu, tutup nur itu. Waqala dan berkata kepada Adam dan Hawa, iblis itu yang berkata itu iblis kepada Adam dan Hawa. Mana hakuma, tidak melarang pada kamu berdua. Siapa Rabbukuma, Tuhan kamu berdua. Tuhan kamu itu tidak melarang sebenarnya ya Adam, Hawa, an hadis sajaroti dari ini kayu, untuk makan kayu ini ndak. Tujuannya melarang itu illa antakuna, kecuali jikalau ada jadi kamu berdua itu malakaini, malaikat berdua, yaitu yang selalu mengajarkan kebaikan dan kejelekan di dalam surga, itu menjadi malaikat
Autakuna atau ada kamu berdua Adam dan Hawa itu minal khalidin, termasuk orang yang tetap di dalam surga. Karena itulah Tuhan kamu berdua mencegah kamu untuk makan pohon ini supaya kamu tidak seperti itu, tidak jadi malaikat atau langgeng di surga. Berarti menyalah faktakan fakta atau adu domba atau memfitnah. Iku perbuatannya iblis ya iki contohnya. Bahkan wakosama dan sumpah-sumpah sopo iblis huma pada Adam dan Hawa. Itu ini sungguhnya aku iblis lakuma kepada kamu berdua itu laminan nasihin, termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Itu kan sumpahku marang kowe iki bahwa pohon ini jelas pohon khuldi, pohon yang menjadikan orang itu langgeng di surga ini ya, kalau sampai kamu makan itu. Padahal maka menunjukkan siapa iblis huma pada Adam dan Hawa, menunjukkan cara makan pohon itu. Akhirnya digururin dengan penipuan, batilin, wakidebin, hatta akala. Nah, itu bagaimana bisa Adam dan Hawa itu sampai makan pohon itu. Akhirnya makan beneran. Nah, itu ditipu oleh iblis. Falammadaqo maka ketika telah memakan atau ngicipi sapa Adam dan Hawa asyajarota pada pohon, ketika makan pohon itu badat maka tampak lahuma bagi Adam dan Hawa opo sawatuhuma auratnya Adam dan Hawa. Akhirnya cepot itu pakaian yang di surga itu yang dibalut dengan nur cahaya dari Allah, akhirnya kelihatanlah aurat dari Adam dan Hawa, watofiko dan tandang siapa Adam dan Hawa sengaja karena malu, yaksifani menganyam sopo mereka berdua alaihima atas auratnya Adam dan Hawa. Mereka mengenyam atau tandang untuk menutupi auratnya mereka berdua. Min warokil jannah, nganyam dari pohon surga, daun surga. Min warokil jannah, dari dedaunan surga. Itu waktu itu dari daun buah tin itu dibuat anyaman, dianyam terus untuk menutupi auratnya. Jalan depan dan jalan belakang. Wis kaya wong kotekai kok ta wis tutupi ngono tok. Belakang udoy. Wanadahuma dan memanggil huma pada Adam dan Hawa siapa Rabbuhuma Tuhan mereka berdua yaitu Adam dan Hawa. Alam anhakuma, apakah tidak melarang aku Allah kuma pada kamu berdua antil kuma sajaroti dari demikian itu pohon untuk makan pohon ini. Kan sudah kularang. Wakul dan aku berkata lakuma kepada kamu berdua inna syaiton satuna setan iblis itu lakuma kepada kamu berdua itu aduun musuh mubinun yang jelas permusuhannya. Kok kamu malah nuruti omongane iblis, omongane setan, omonganku mbok tinggal ya wes saiki kaya ngene iki kejadiane. Siji pakaiane cepot, pakaiannya udo enyam. Berarti kalau mau menutupi aurat dia harus usaha. Itu dimulai itulah. Kita juga anak cucunya termasuk kenaan itu. Kalau mau makan ya harus cari. Tidak di surga seperti surga. Mau makan karep ae teko. Tapi karena anak cucu Adam ini kita itu kenaan, karena dosanya kita juga kalau mau makan atau minum ya harus usaha. Cari, bekerja untuk mencapai itu. Kalau tak pakaian ya cari uang untuk beli pakaian. Kalau mau berkendara cari uang untuk beli kendaraan. Kalau mau beli rumah cari uang untuk beli rumah. Itu asal muasalnya ya ini tadi. Karena melanggarnya. Kalau kita makin sedikit melanggarnya di dalam agama ini, makin dimudahkan cara mencari rezeki kita. Nah, ini selanjutnya yaitu mereka akhirnya
merasa diberi ilham oleh Allah, yaitu kalimat-kalimat taubat, kalimat-kalimat penyesal, yaitu ayat selanjutnya nanti. Ayat 19 sampai ayat 22 ini memiliki kesimpulan 5 kesimpulan. Pertama adalah silahu iblis alladzi yu'aribu bi ibna adam huwal waswas wa tazayyun lagwi. Senjatanya iblis yang untuk memerangi anak cucu Adam yaitu caranya memberikan was-was. Tidak ada kemantepan dan penghiasan, tidak ada yang lain. Penghiasan terhadap sesuatu. Koyo-koyo api, koyo-koyo enak, koyo-koyo was top. Ternyata diselami ya enggak ana apa-apa. Ternyata salah. Was-was dan tazayyun. Tazayyun itu ya iming-imingi kaya enak. Wong puasa iku nek dior-dior ana es degan kira-kira seneng apa ora? Seneng nek diombe getun iku lah iblis untuk tazayyun. Yang kedua, takriru adawati syaitan lil insan. Ketetapan saling memusuhinya setan terhadap manusia. Ya wes, yaitu perbuatan-perbuatan keji jelek itu setan semua. Yang ketiga, an-nahyu yaqtadin takrim illa an tujada qarinatun tusrafu anhu ilal karohah. Larangan itu bisa memberikan satu patrapan hukum haram. Kalau sudah dilarang itu berarti ya haram, kecuali ditemukan satu alasan yang bisa menunjukkan atau mengarahkan ke arah makruh atau dibenci. Jadi kalau tidak ada di makruh itu jadi haram, larangan. Dilihat ada korenahnya ndak. Yang keempat, ujubu satril aurat minar rijal wan nisa sawa. Wajibnya menutupi aurat dari laki-laki dan dari perempuan itu sama. Wong wedok yang nutupi aurat sangka laki-laki, laki-laki nutupi aurat sangka perempuan, itu podo. Cuman auratnya kalau perempuan itu semua tubuh itu, kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki mulai dengkul sampai udel. Yang kelima, jawazul iqsam billahi ta'ala walakin la ya'lifu illa shadiqon. Bolehnya sumpah dengan billah atas nama Allah, akan tapi kalau dia itu tidak akan sumpah kecuali benar. Jadi jangan sampai kita itu sumpah-sumpah duluan sebelum diminta sumpah. Kalau sudah diminta sumpah ya sumpah. Itu boleh bersumpah dengan atas nama Allah. Pastikan besok bagaimana cara menanggulangi kesalahan-kesalahan itu agar kesalahan itu diampuni oleh Allah. Maka tunggu besok akan kita kaji. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Moga-moga Allah karim. Mungkin ada pertanyaan, disilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wingi durung bal-balno wingi. Oke, 19 sampai 20.